Ini memang kalau gue lihat dokter Petopeng ini udah jumawa banget ya di mana-mana nih dia. Iya, udah gitu yang kayak gue bilang itu Bang, gak mencerminkan seorang dokter ya. Iya, Maksudnya jumawa banget. Gila semua dia ladenin gitu loh, sampai apa namanya, bener lah itu udah melanggar norma etik menurut gue ya buat seorang dokter. Dan pernah menyampaikan ini loh, ada kata-kata yang menurut gue ini jadi poin penting. Dia menyampaikan katanya penyidik ngomong begini. Ini sebenarnya ini nggak masuk nih, saya buatin kayak gini aja. Seolah-olah penyidik itu sudah kokalingkong sama dia, dan itu disampaikan di live. Itu bahaya, itu harus telusurin itu siapa penyidik yang bisa bicara kayak gitu kan. Menggiring opini seolah-olah penyidik ini, wah udahlah kita buat aja kayak gini nih. Apa kayak gitu? Iya, tuntut dong, nangis. Iya kan? Gak bener. Hai guys. Hai Bang, Halo. lanjut Bang. Siap. Bentar ya, yang lainnya ntar ini biar kita ngobrol dulu. Kalau keramaian nanti beradu-adu. Ya lanjutin. Gue mute dulu dah. Gimana Bang Mister? Soal jarum suntik nih tadi. Kita belum selesai karena kita kalau ngomong di roomnya mereka ini, di roomnya fansnya kita ini susah kan kalau kita buat mencerdaskan mereka. Dia bilang produk ini bermasalah, ya kan? Ini kejahatan. Tapi giliran kita tanya, di mana letak kejahatannya dan apa sanksinya, dia nggak tahu. Gue mau tanya dong. Lu pernah beli tinta printer yang pakai suntikan nggak? Pernah? Boleh nggak itu? Boleh. Kenapa boleh? Apanya? Beli Kenapa suntiknya? boleh? Ya karena memang dijual. Berarti boleh kan dijual? Boleh. tapi dianjurkan kalau buat yang kayak tadi skincare itu kan sudah ada dari kesehatan juga udah bilang. Kalau bisa ini banyak kok harus... Bang, kalau hari ini suntik juga dijual banyak Bang, bisa kok beli di toko online itu. Boleh gitu loh. Itu boleh dijual, jarum suntikan itu boleh dijual. Cuman yang tidak boleh itu salah penggunaan, itu nggak boleh, ya kan? Betul. Nah, dalam hal ini ya, dalam kasusnya Reza Gladys ini, dia dalam prosedur penjualannya itu kan nggak pelanggar hukum. Dia menyertakan voucher dan dia mengarahkan untuk ke klinik kecantikan agar ditangani oleh tenaga medis. Nah, kalau ada orang nyuntik sendiri, itu berarti udah salah penggunaan kan? Betul. Betul lah, kayak misalnya dia bisa beli suntik terus dia mau masukin apa kan, ya kan? Iya. Benar, berarti itu kan, salah, iya benar. Berarti bukan salah yang jual, tapi salah yang membeli dan menggunakan kan? Betul. Iya. Nah, terus gua tanya tadi, kalau memang itu salah, anggaplah kita ikutin cara mereka berpikir. Mana bukti laporannya? Mana bukti sanksinya? Mana bukti pernyataan dari BPOM yang mengatakan? Jadi jangan inilah, ini agak buktikan aja kalau memang apa yang dituduhkan itu ternyata bukan apa namanya kebenaran kan, Bang? Iyalah. Pejabat juga disumpah Bang, tapi banyak yang korupsi, itu aja. No. Nah. Kak Raffi, Kak Fitri pegang bukti. Nah, tuh. Salah. Coba deh, kapan hari kan ada kesini tuh Kak Fitri Salhuteru tuh. Kan pernah tuh kesini. Dokter Reza juga pernah kesini. Cuman nggak mau naik mereka. Kak Zanza idolaku kata Koko. Kim Hwat jadi pegang putih Semiren dibayar. Kim Hwat jadi pegang apa? Ayolah cerdas selain netizen. Jadi jangan nonton komal atau live juga yang sifatnya penggiringan opini nih. Kalau di sini kan kita ngomongnya betul. Kalau nggak percaya silakan kalian cek. Ada nggak sih sebenarnya larangan terkait masalah penjualan jarum suntik? Enggak. Cuma dianjurkan memang untuk didampingi sama dokter. Itu aja. Iya. Lagian orang ini ngebahas ini kan sedang membahas dakwaan. Ngapain kalian meributkan dakwaan? Ya tunggu aja nanti pengadilannya selesai. Ngapain ribut-ribut?
Ngomong gini, kalian juga ngeribut, menghina orang, mencaci kami, mendebat kami juga. Tidak akan menghentikan persidangan, eksepsi aja ditolak. Yang gue heran itu ya, yang gue benar-benar heran deh. Bukan gue mengecilkan atau mendiskreditkan Bang Fahmi ya. Cuman lu paham gak sih error in subjecto itu? Nah, gue nggak tahu bang. Arah jalan pikiran Bang Fahmi itu. Iya, nggak maksud gue gini loh. Lu kan gugat formil nih ya, eksepsi kan. Error in subjecto itu bukan di pengadilan tempatnya. Lu bisa prapit ke dari awal. Iya, kalau orang yang salah ini, yang lu tangkap nih salah orang. Iya kan? Bener gak sih? Dia gugat nih, ya kan? Ditersangkain nih si NM. Loh, bukan NM. Lu ngapain tersangkain MM? Harusnya bukan lu yang menggugat. Harusnya itu perusahaan. Ya udah lu pra-peradilan kan ini. Nggak bakal sampai ke pengadilan. Kalau sudah sampai ke pengadilan berarti yang bisa kita tangkap ya para netizen. Saya mohon nih untuk kita bisa berpikir rasional. Semua yang sudah sampai ke proses pengadilan itu berarti jaksa sudah menilai itu memenuhi unsur. Betul. Terhadap pasal yang didakwakan. Untuk nanti pembuktian atau ada sanggahan atau penyangkalan, yaitu hak terdakwa, silahkan saja. Tapi jaksa akan membuktikan terhadap pemenuhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Nah, selama itu tidak bisa dibantah, ya wassalam nih kita Mirzani. Tinggal kita coba typing deh. Kalau bebas kayaknya nggak mungkin. Berapa tahun kira-kira? Coba typing, teman-teman. Kita voting nanti suara terbanyak di bawah. Tuh, coba ditanya, menurut kalian berapa tahun? 5, 6, 4, 15, buset, 15, 20, 20. Waduh, 5. Waduh. Wah, ini kejam yang ngomong 15 nih memang. Itu dulu. Dedi apa Dedi? Metong astagfirullahaladzim. Nggak mungkin lah kalau metong. Enggak lah, ancamannya kan nggak boleh melebihi. Hakim itu tidak boleh melebihi maksimal batas ancaman hukumannya Bang Det. Nggak boleh. Bebas. Yang ngomong bebas siapa ini? Waduh. Tanya Vi, punya argumentasi nggak? Kalau punya naik nih, suruh naik Vi. Punya argumentasi nggak bilang bebas? Kayaknya nggak ada Bang. Oh. Udah kelihatan dari fotonya. Intinya mereka kalah banyak. Awalnya sebelum ditahan masih dilaporkan katanya nggak mungkin gue ditangkap. Setelah ditahan katanya nggak mungkin P21. Setelah P21 nggak mungkin eksepsi ditolak. Setelah ditolak JPU ada lagi. Mediasi aja ditolak mentah-mentah sama lawannya. Ada yang pengen damai. Ih, aneh ya. Kalau gue tuh aneh banget. Orang dia ngelaporin, tapi dia pula yang berniat untuk mediasi. Kan aneh. Kenapa? Melalui jalan personal saja, lu udah tahu kan nggak bisa diterima, sehingga menempuh jalur hukum. Mungkin nanti bisa dimediasikan. Udah jalur hukum pun masih nggak bisa juga. Iya, lagi juga. Terus di gugatan perdatanya dibilang takut datang. Ini bukan takut, justru dia berani, nggak mau dia mediasi. Dia berani. Kalau dia, nih gue kasih tau buat netizen ya, kalau dia itu takut, justru dia ujuk-ujuk datang nungguin. Udah musyawarah aja gitu. Mau dia nggak tahu kok lucu maksa. Malah asik-asikan dia kan bikin VT seru-seruan ya, kayak gitu bagus. Malah jualan kan enak itu. Itu namanya secara psikologi ya. Sederhana nilainya. Lu nuduh itu kan prestasi, ya udah buktiin aja di pengadilan. Malah udah lama-lama lagi berdandan ya kan, manggil-manggil ini. Cuma sebentar aja mediasinya.
Jadi kayak nggak. Jadi sebenarnya tantangan itu adalah harapan ya. Mereka menantang untuk Dr. Reza Gladys hadir, padahal itu adalah harapan. Malu. Iya, harapan buat Dokter Reza datang, lalu kalau bisa diomongin baik-baik lah gitu. Cuma sebenarnya itu bagus juga, betul. Nggak apa-apa, namanya harapan. Tapi nggak usah juga munafik gitu di depan media ngomongnya beda lagi. Dan jangan sakit hati juga kalau memang dari prinsipal sebelah nggak mau datang, jangan sakit hati. Udah gitu gue nggak setuju banget tuh sama bahasa si Nick Mir yang bilang itu aki-aki lah, pengacara aki-aki, Hotman Paris juga aki-aki, Bang Fahmi juga aki-aki. Emang kenapa sih harus kesana gitu? Iya, kan pasti harus ngata-ngatain Dia bilang orang. apa? Kenapa dia nggak hadir? Harusnya dia hadir. Gue akan perlihatkan semuanya. Terus mau dikasih lihat kan, ditanya sama wartawan, mau ngasih lihat apa teh? Katanya gitu kan. Mau dia kasih apa kak? Mau ngasih lihat kulitnya yang abu-abu katanya. Astagfirullahaladzim. Cuman gitu doang. Kelihatan sih itu orang. Wah, udahlah. Dia mau cepet-cepet mau bongkar-bongkar tapi eksepsi. Dia mau bongkar-bongkar tapi mediasi. Kan aneh begitu, sumpah. Iya, justru bagus lah nanti masuk ke pokok perkara kan. Jadi dia bisa membuka itu nanti secara live, nonton perdata atau sidangnya dibuka untuk umum. Buktikan. Kalau mediasi mah tertutup namanya. Kira-kira berapa tahun, Jimmy? Tadi sih gue tanya di bawah yang typing, rata-rata pada bilang 15. Waduh. Ntar ya, kalkulasi dulu. Sekarang umurnya 39 ya? Gak tahu. 39 deh kayaknya dia. Kalau 15 tahun berarti lumayan lah. Keluar-keluar udah setengah abad dia. Tuh, 17 tahun tuh DJ Indo. Keluar-keluar udah pasti jadi nenek lah. 8 tahun aja itu udah nggak perempuan muda itu secara angka. Tapi kan dia masih kelihatan muda, nggak apa-apa lah. Teruslah operasi sampai Anda muda. Lagian tinggal ngaku aja sih. Ngaku aja biar bisa putusan ringan-ringan gitu kan. Susah banget. Ya Pak Hakim, saya salah, saya minta maaf ya masyarakat, bla 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 gitu dong.